Halo teman-teman, salam koi untuk kebahagiaan dan salam sejahtera untuk kita semua, salam satu hobi. Kali ini teman-teman, saya akan memberikan tutorial singkat, sederhana, murah, dan meriah tentunya. Bagaimana tips cara membesarkan ikan koi dengan cepat, mudah, dan murah. Saksikan tipsnya, jangan di skip agar nggak salah paham, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita langsung ke tutorial. Oke teman-teman, di tips kali ini saya akan memberikan tips cara membesarkan ikan koi dengan cepat dan mudah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video saya. Bagikan konten saya di sosial media Anda. Nah, sekali lagi, ini tips berdasarkan pengalaman saya. Tentu akan ada perbedaan dan akan ada sedikit cara penanganan baik dari tips saya dan tips kawan-kawan dan para senior di rumah. Jadi jika ada perbedaan, mohon maaf ya. Oke, dan di tips yang pertama teman-teman, saya biasanya melakukan pembersihan filter secara berkala. Apa sebabnya? Oke, saya akan jabarkan secara perlahan dan sejelas-jelasnya ya teman-teman. Jadi begini, ketika kita memelihara ikan koi, itu sama juga kita memelihara air, dan ikan koinya hanya bonus teman-teman. Airlah yang akan memelihara ikan koi kita. Jadi cara yang paling sederhana, cepat, dan mudah adalah cara rajin-rajin membersihkan air ikan koi. Contohnya rajin dripping, rajin backwash, dan rajin membersihkan chamber-chamber filter kita. Oke, terutama di chamber 1 dan 2. Jadi cara ini cepat, cara ini mudah, dan cara ini gampang dilakukan. Dan tantangannya adalah kadang-kadang rasa malas, rasa bosan, dan rasa enggan kita melakukan kegiatan yang rutin. Nah, caranya kalau menurut saya teman-teman dan pengalaman saya, yaitu seminggu atau saya mencari hari libur yang dimana waktu senggang ada, saya jadwalkan di hari libur sehingga tidak membebani jam kerja dan tidak membebani rutinitas kita yang lainnya. Itu teman-teman caranya. Cepat dan mudah bukan? Dan saya rasa tidak menghabiskan uang yang banyak, tidak menghabiskan materi yang banyak, hanya menghabiskan sedikit waktu. Nah, dengan kolam kecil saya, rata-rata saya menghabiskan waktu 1 atau 2 jam. Dan rata-rata ya, untuk kolam saya ini paling sebulan itu 2 kali melakukan backwash teman-teman. Kita ke tips yang kedua teman-teman, teknik pemberian pakan yang optimal. Nah, jadi seperti ini. Pemberian pakan yang optimal itu mempengaruhi kurang lebih 30% dari besar dan tumbuh kembangnya si ikan koi. Jadi pernah saya coba teman-teman, ikan koi saya nggak saya berikan pakan selama sebulan, dan memang bertumbuh tapi nggak optimal dan bodinya cenderung kerempeng. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika saya push pakan habis-habisan, misalnya nih dalam sehari 8-10 kali, bodinya mengemang teman-teman, dan grow-nya maksimal. Jadi faktor pakan itu sangat penting. Nah, saya cenderung menggarisbawahi, kadang-kadang kita menggunakan pakan murah pun grow-nya bagus asal genetiknya terjamin. Nah, itu ya teman-teman. Jadi pemberian pakan ini sangat berpengaruh kepada tumbuh kembangnya si ikan koi. Nah, pengalaman saya teman-teman dalam membesarkan ikan koi, kadang-kadang saya push sampai 10-12 kali teman-teman, dengan catatan 10 hari paling lama saya sudah harus backwash itu teman-teman. Nah, untuk pakannya saya rasa sih disesuaikan aja ya dengan kemampuan finansial teman-teman. Kalau saya dengan kemampuan finansial yang nggak terlalu tinggi, saya pergunakan pakan-pakan lokal. Akan tetapi saya akali teman-teman, saya push pakannya 10-12 kali per hari teman-teman. Itu pun
saya tidak lepas dari puasakan ikan koi seminggu sekali agar filter chamber mekanis dan chamber biologis kita dapat beristirahat, sembari besoknya saya pasti langsung backwash. Itu teman-teman cara ngakalinya. Kadang-kadang kalau pakan lokal tuh banyak kotorannya teman-teman, sedikit terserapnya, jadi saya tambah aja pakannya. Nah, kadang-kadang juga saya kasih pakan import ketika memang ada uang yang berlebih. Itu ya teman-teman tipsnya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Langsung kita ke tips yang ketiga. Oke teman-teman, ke tips yang ketiga adalah jaga populasi teman-teman. Saya mengerti di sini jika teman-teman pemula selalu saja akan membeli ikan koi tidak ada habis-habisnya, sehingga kadang-kadang kita kesetanan dan lupa bahwasannya kapasitas baik chamber biologi dan chamber mekanis serta tonase kolam kita tidak sebanding dengan populasi ikan koi kita. Kadang-kadang penyakit pemula itu teman-teman, sekarang beli ikan, besok beli ikan, minggu depan beli ikan, dan seterusnya beli ikan sampai dia bosan. Kadang-kadang ketika bosan, ikan-ikan yang sebelumnya dibeli kadang-kadang dikasih minta teman-teman yang lain. Nah, saya mengerti karena apa? Karena saya sempat juga mengalaminya teman-teman. Nah, caranya agar kita bisa mengendalikan populasi itu adalah ketika kita sudah punya satu jenis, jangan beli jenis lainnya, sehingga kolam kita tidak overpopulasi dan kita bisa menjaga populasi. Ketika kita bisa menjaga populasi, maka distribusi pakan kepada masing-masing ikan koi itu bisa berjalan maksimal dan pos pakannya lebih optimal. Nah, caranya teman-teman, jika tonase kalian, kolam koi kalian sebesar 9 ton, jangan memelihara ikan koi lebih dari 12 ekor. Jadi, kalau secara idealnya 1 ton air kolam koi diisi 1 ikan koi, itu idealnya. Nah, kadang-kadang kan kita terkendala lahan, terkendala tempat dan sebagainya. Kadang-kadang kolam koi kita sedikit atau kecil agar bisa memelihara banyak ikan koi. Kadang-kadang saya bagi teman-teman, 1 ton air kolam koi cukup untuk 2 ikan koi. Jadi misalnya 9 ton, jangan memelihara lebih dari 19 ikan koi. Itu sesuai pengalaman saya teman-teman. Kadang-kadang dari size 25 cm ketika saya keeping dengan populasi 18 ekor bisa sampai 70 cm, kurang lebih 1,5 tahun dengan pakan lokal. Akan tetapi dripping airnya wajib ya teman-teman, 3 hari atau 4 hari sekali, dan backwashnya ya sebulan 2 kali lah. Itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ke tips yang keempat ya teman-teman. Kali ini ke tips yang keempat ya, belilah produk ikan koi dari breeder-breeder yang sudah terpercaya dan kita sudah tahu indukannya. Kalau tidak punya budget yang lebih membeli ikan koi impor, belilah di breeder-breeder lokal, baik itu di Bali, Blitar, Bandung, Jawa, Jakarta, Lombok, dan sebagainya. Jadi sudah banyak ya breeder-breeder lokal yang memang mencetak ikan koi yang harganya tidak terlalu mahal atau terjangkau, tetapi kualitasnya hampir setara seperti kualitas impor. Saya berbicara hampir ya, mungkin untuk saat ini belum bisa menyamai atau melewati, tapi saya yakin dengan optimistik bahwasanya ke depan breeder-breeder lokal mungkin saja bisa menyamai breeder-breeder di luar negeri sana, terutama di Jepang. Karena apa teman-teman? Karena sudah banyak buktinya, baik di liputan saya, liputan teman-teman YouTuber yang lain, ikan-ikan lokal itu bahkan sudah jumbo-jumbo teman-teman, 70, 80, bahkan ada hampir 1 meter. Kalau nggak salah produk dari JKK Koi Farm yang Sun Cave viral kemarin teman-teman. Jadi
ketika kita ingin dengan mudah dan murah membesarkan ikan koi, kita tidak boleh lepas dari faktor genetik. Akan tetapi ketika kita melirik ikan koi impor kan tentu ada harga dan budget yang tinggi pastinya. Kita akali dengan breeder-breeder lokal yang memang sudah terpercaya, breeder langganan teman-teman, dan yang sudah kita tahu indukannya dan kredibilitasnya. Banyak teman-teman breeder-breedernya teman-teman, baik itu Lombok, Bali, Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lain sebagainya, dan ada breeder-breedernya teman-teman. Jadi nah, tips yang terakhir teman-teman, jadi puasakanlah ikan koi kalian secara berkala. Oke. Nah, manfaat puasa ikan koi selain mengistirahatkan chamber filter kita dan mengembalikan kualitas air kita karena chambernya beristirahat teman-teman dan kadar amonianya turun, jadi kualitas air kan meningkatkan teman-teman. Selain itu juga agar membuat ikan koi menjadi lebih sehat dan rakus. Manfaat puasa ini teman-teman banyak sekali ya manfaatnya, padahal hal-hal sederhana teman-teman dan tidak perlu biaya juga. Jadi kita hanya mengendalikan emosi kita ketika memberikan pakan, cukup. Nah, rata-rata teman-teman ketika saya memuasakan ikan koi saya, rata-rata saya puasakan seminggu itu sekali, dan tepatnya di hari Minggu, biar gampang aja sih saya ngingetnya. Nggak ada sih patokannya, kadang-kadang 4 hari atau 5 hari kan itu agak rada susah ngingetnya. Nah, biar gampang saya di hari Minggu puasa, hari Senin kas lagi pakan ugal-ugalan teman-teman. Jadi manfaatnya banyak sekali puasa, dan ikan koi kita menjadi sehat, lebih rakus. Nah, sehingga saat rakus inilah besoknya kita genyot teman-teman. Nah, ini menurut pengalaman saya pribadi ya teman-teman, dan tentunya pasti berbeda dengan pengalaman-pengalaman teman-teman di rumah dan utamanya para senior. Nah, itu ya tipsnya, dan jika pun ada perbedaan tipsnya teman-teman, saya memohon maaf karena yang saya jelaskan 5 poin tadi berdasarkan experience atau pengalaman saya. Tentunya dari satu penghobi ke penghobi yang lain pasti memiliki tips dan trik yang berbeda. Bisa komen di kolom komentar, dan tips saya berdasarkan, sekali lagi berdasarkan pengalaman saya. Oke, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jika dirasa bermanfaat, bagikan di sosial media teman-teman. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Goodbye.